Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Israwati, NIM 200222048. Baik, saya akan menjelaskan materi singkat tentang sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Sistem perekonomi adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Perbedaan dasar antara suatu sistem ekonomi lainnya terletak dari bagaimana sistem itu mengatur seluruh faktor-faktor produksinya. 1. Masa demokrasi liberal. Sistem ekonomi Indonesia pertama kali diterapkan oleh sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga 1957. Artinya, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, saat itu perubahan kabinet sama sekali terjadi pada saat itu berdampak negatif pada elemennya ekonomi di Indonesia. Untuk menanggulanginya, diterapkanlah kebijakan menggunting uang senilai Rp5.000 menjadi dua bagian. Bagian pertama bernilai Rp2,5 digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, dan bagian ke Rp2,5 lainnya digunakan untuk membeli obligasi pinjaman nasional. Kebijakan ini diambil oleh Menteri Keuangan pada saat itu telah menjabat Bapak Syafruddin Prawinegara. 2. Masa demokrasi yang terpimpin 1959 sampai 1966. Pada masa demokrasi terpimpin, Sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik, oleh Presiden Soekarno di tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing, sehingga dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas di tahun yang sama, yang dipimpin oleh Muhammad Yamin untuk mempersiapkan ancaman undang-undang pembangunan nasional. 3. Masa demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998 atau pada masa pemerintahan Orde Baru, yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang di dalamnya terdampak campuran tangan pemerintah bersama masyarakat dan tulus serta meningkatkan kegiatan ekonomi. Pemerintahan berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat berperan penuh sebagai produksi, distribusi sekaligus konsumennya. Usaha pemerintah untuk ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari masalah ekonominya. Ekonomi modern seperti kesulitan untuk menentukan harga barang yang diproduksi. 4. Masa demokrasi Pancasila yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran koperasi, salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran koperasi, salah satu wujud
dari terapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan. Itulah tadi materi singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.